Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Adi Pratama. Saya mahasiswa Teknik Kimia dari program kelas karyawan angkatan 2016 PK 2016. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan dan atau mempresentasikan tentang prarancangan pabrik dioktil petalat sesuai pemenuhan tugas akhir teknik kimia. Langsung saja ke bagian yang pertama, DOP. DOP atau dioktil petalat merupakan salah satu senyawa rubber plasticizer yang biasanya sangat sering digunakan dalam proses pembuatan PVC, kabel, atau selang plastik. Di sini selanjutnya merupakan gambar dari produk DOP yang merupakan bentuk cairan jernih bening dengan rumus molekul C24H38O4, bobot molekul 390,557 derajat Celcius, density 9,986 gram per cm kubik, spesifik gravity dan lain-lainnya belum kita ketahui, kemurniannya kurang lebih dari 100%. Karsinogenitasnya dari DOP diduga dapat menyebabkan kanker dan juga sudah lebih besar dari atau sama dengan 0,1% diidentifikasi sebagai karsinogen manusia yang memungkinkan atau dikonfirmasi oleh IRC International Agency of Research on Cancer. Yang berikutnya adalah pemilihan paten untuk alur proses yang akan saya gunakan. Kita menemukan beberapa paten, ada 3 paten. Yang pertama dari Cina, dengan nomor CN104072372A yang berjudul Preparation Method of Dioktil Phthalate (DOP). Yang kedua masih dari paten Cina CN102295564B dengan judul Continuous Production Process for DOP (Dioktil Phthalate). Yang terakhir adalah sebuah jurnal dari India yang dengan nomor jurnal dan nama jurnal Indian Journal of Chemistry volume 55A Juli 2017 pp 747 sampai 755 dengan tema judul Solvent Free Faceless Synthesis of Dioktil Phthalate over Heterogeneous Sulfate Zirconia Acid Catalyst. Di sini ada beberapa dan sudah kita rangkum semua di dalam tabel dari teknologi, bahan baku, proses, tingkat kompleksitas, teknologi, reaksi, katalis, suhu awal, pencampuran, serta suhu esterifikasi, suhu dealkoholisasi, dan sampai konversi. Dan akan ada dua paten yang kita gunakan dan akhirnya nanti kita merujuk pada satu paten. Dan kami akan mengambil dua paten dari Cina tersebut dan kita akan mengembangkan dua-duanya. Kita kombinasi karena memang dari judulnya pun yang pertama itu Preparation Method of Dioktil Phthalate, yang kedua Continuous Production Process for DOP, berarti ada pengembangan yang terjadi dari paten yang pertama sampai ke paten yang kedua. Nextnya, ini merupakan kapasitas produksi yang sudah diproyeksikan di tahun 2023. Dan bisa kita lihat di sini data impor 2023 sebesar 9.743 ton per tahun. Ini merupakan data yang didapatkan, ini berdasarkan perhitungan forecast dari data yang impor yang dari BPS sampai tahun 2019. Ada di Excelnya, sudah kita hitung semua. Terus yang kemarin ada data ekspor 2023 sebesar 2.501 ton, dimana itu merupakan data ekspor dari BPS sampai tahun 2019, masih sama caranya kita forecast. Terus yang ketiga ada data konsumsi 2023 sebesar 370.000 ton. Ini dari forecast dari data Kemenperin 2018. Yang ini tuh ada data produksi di 2023. Ini tuh semuanya merupakan penggabungan dan perhitungan satu Excel. Nanti kalau misalnya membutuhkan Excelnya bisa di komen aja atau bisa langsung menghubungi saya.
Terus berdasarkan rumus produksi plus impor sama dengan kebutuhan plus ekspor, didapatkan kapasitas produksi yang dibutuhkan pada tahun 2023 sebesar 200.000 ton. Berarti proyeksi pabrik kami yang akan dibuat di tahun 2023 itu harus bisa memenuhi kapasitas 200.000 ton untuk produksi DOP itu sendiri. Untuk lokasinya, selanjutnya ini kita akan membahas tentang lokasi di mana sih akan dibuatnya nanti pabrik DOP ini. Kita menentukan lokasi ada di Manyaran, Gresik, Jawa Timur. Kenapa kita memilih lokasi tersebut? Karena bahan-bahan baku kita banyak yang dihasilkan di sana. Karena di Gresik kita tahu sendiri ada beberapa perusahaan petrokimia, dan perusahaan petrokimia tersebut menghasilkan dua bahan baku utama kita, yaitu petalik anhidrat dan 2-etil heksanol itu sendiri. Maka dari itu kita menentukan Manyaran, Gresik, Jawa Timur. Dan bisa dilihat apabila nanti kita tentukan di sini, itu untuk transportasi via laut pun mungkin akan gampang karena akses menuju laut pun dekat dan daratnya pun juga lumayan. Next, ini merupakan block flow diagram. Block flow diagram ini kita buat berdasarkan kesimpulan dari paten yang kita pilih. Bisa kita lihat ini ada PA itu petalik anhidrat, 2EH 2-etil heksanol. TIPT merupakan katalis untuk mempercepat reaksi pada saat pencampuran di reaktor. Kemudian dari reaktor itu akan melakukan proses selanjutnya. Kemudian ini semua penjabaran di sini itu sama seperti reaksi yang terjadi, seperti gambaran reaksi senyawa kimia dari pembentukan DOP dari petalik anhidrat sama 2-etil heksanol. Kemudian masuk ke DOP storage tank dan disimpan dan akan siap didistribusikan. Sekian presentasi pemaparan proyeksi dan progres dari kelompok kami tentang judul rubber plasticizer dengan bahan senyawa dioktil petalat. Memang jauh dari sempurna, maka dari itu kami sangat memohon untuk, dan kami juga belum melanjutkan ke raja masa karena kita memang harus melanjutkan diskusi lebih lanjut perihal raja masa dan bahan utama dan lain-lainnya. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata silahkan jika ada salah-salah atau ada koreksi silahkan di kolom komentar, atau mungkin juga bisa langsung menghubungi saya buat yang punya kontak saya. Sekian presentasi di siang hari ini. Selamat siang, salam sehat semuanya, semangat. Terima kasih.